Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempelajari kegiatan pembelajaran 1 dan 2 dari bab 1 untuk kelas 12, maka kita lanjut ke kegiatan pembelajaran 3 dengan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Sebelumnya kalian sudah pelajari jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar, kemudian jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Nah, sekarang yang terakhir jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Di sini ada tujuan pembelajarannya, ada uraian materinya. Silakan kalian pelajari di modul yang sudah Ibu berikan. Ya, nah di sini Ibu akan membahas contoh soalnya saja ya. Untuk pembahasan materinya silakan baca. Nah, sini ada contoh 1. Contoh 1 ini diketahui kubus ABCDFGH. Manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, untuk A dan B seperti itu gambarnya. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya. Jarak titik B ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC. Karena ruas garis BC tegak lurus bidang DCGH. Dan seterusnya lah, silakan kalian baca untuk contoh soal 1. Nah, sekarang kita mulai kehitungan ini untuk contoh soal 2. Lihat di sini diberikan kubus ABCD ya. Kubus ABCD dengan panjang rusuk 6 cm, titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti gambar di samping. Lihat di sini. A, F, G, D. Nah, ini disebut dengan bidang. Ya, bidang yang ditanyakan adalah dari titik B ke bidang ini. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Lihat di sini yang ditanyakan adalah dari B ke T berarti, atau ke bidang sini. Ya, disimbolkan dengan T di sini. Oke, kita lihat di sini. A ke F. A ke F ini lihat Ibu bilang sebelumnya di kegiatan pembelajaran 2. A ke F ini disebut dengan diagonal, ingat kemiringan. Karena berada di sisi atau di bidang, berarti ini diagonal bidang. Rumus dari diagonal bidang adalah A akar 2. Berarti A ke F ini adalah A akar 2. Dengan rusuknya berapa? A-nya tadi rusuk itu kan tadi A, B, C, A, D gitu kan. Rusuknya tadi diketahui adalah 6. Berarti A ke F ini sama dengan 6 akar 2. Sedangkan A ke T itu setengahnya dari A ke F kan gitu ya. Setengahnya berarti karena A ke F itu 6 akar 2, berarti kalau setengahnya setengah dari 6 itu adalah 3. Jadi A ke T itu sama dengan 3 akar 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah diketahui semua. Yang ditanyakan adalah T ke B kan gitu ya. T ke B kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurang AT kuadrat. AB itu kan rusuk. Rusuknya 6 berarti 6 kuadrat. Kemudian AT-nya tadi sudah ditentukan. AT itu setengah dari AF, yaitu 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, 6 kuadrat itu sama dengan 36. 3 akar 2 kuadrat sama dengan 18. Dari mana? Kalikan saja. 3 kali 3 kan 9. Akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu kan 2. Nah, tinggal kalikan lagi 9 kali 2 itu hasilnya 18. 36 diambil 18 hasilnya 18. Maka TB karena dia kuadrat, yang ditanya adalah TB tidak dikuadratkan, kuadratnya dipindah ruas jadi akar gitu kan ya. Atau kuadratnya hilang jadi akar. Yang tadinya 18 jadi akar 18. Akar 18 itu tidak ada, berarti kita pecahkan. Perkalian yang menghasilkan 18 itu 9 kali 2. Akar 9 itu sama dengan 3, akar 2 tetap akar 2. Jadi hasilnya 3 akar 2. Oke. Oke, selanjutnya contoh nomor 3. Diberikan 5 TABCD dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC. Lihat di sini. Titik O adalah perpotongan diagonal AC. Nih. A ke C. Oke. Kemudian dan BD ya. Ini maksudnya ke sini nih. AC, BD. Berarti dia ada di tengah-tengah gitu.
untuk O-nya. Jika AB sama dengan, lihat di sini, AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan AD itu rusuknya sama semua adalah 6. T ke A, nah T ke A nya sama dengan 3 akar 6, ini diketahuinya ya. Dan tinggi 5 TO sama dengan 6, 5 TO ini sama dengan 6. Berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Ini berarti O bidang TBC, berarti O ke sini ya. Maaf nih, O ke sini, O ke R. Oke, kita cari. OP itu, lihat di sini, OP itu setengahnya dari A, B kan gitu ya. Berarti hasilnya 3. O ke P ini kan setengahnya tuh. Kalau kita kasih garis ke sini kan setengahnya, setengah dari A ke B. A ke B itu kan 6, berarti kalau setengahnya jadi 3. OP itu sama dengan 3. Nah, kemudian T ke O-nya itu sama dengan 6, tadi sudah diketahui ya, yang diketahui. Ya, oke, kita cari dengan TP. T ke P itu sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat. Tadi TO-nya sama dengan 6, OP-nya sama dengan 3. Jadi 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya 36 ditambah 9, 45. Karena dia TP saja berarti akar dari 45. Akar 45 tidak ada, kita pecahkan. Akar 45 itu 9 kali 5. Akar 9 itu 3, akar 5 tetap akar 5. Jadi TP-nya itu sama dengan 3 akar 5. Kita lanjut lagi. Luas segitiga POT sama dengan setengah OP dikali TO. Sama dengan setengah dikali OR dikali TP. Nah, setengahnya kita coret, sisanya tinggal OP dikali TO sama dengan OR dikali TP. Lihat lagi nanti ke atas gitu ya, bisa dibolak-balik. Kemudian yang dicari adalah O ke R, karena itu yang ditanyakannya. Karena yang dicari adalah OR, berarti TP-nya pindah ruas jadi pembagian kan gitu. Maka OR sama dengan OP dikali TO dibagi TP. OP-nya tadi 3, TO-nya sama dengan 6, dibagi TP-nya kan 3 akar 5. Tadi sudah ada di atas, sudah dicari. Tinggal dikalikan. Jadi hasilnya 6 per akar 5. Akar 5 dari mana? Kalikan aja. 6 dikali 3. 18 kan ya. 18 dibagi 3 hasilnya kan 6. Jadi 6 akar 5. Oke, karena dirasionalkan maka hasilnya 6 per 5 akar 5. Bagaimana perasionalnya? Sama seperti contoh yang sudah Ibu berikan di pembelajaran kedua. Untuk merasionalkan itu seperti apa? Maka jarak titik O ke bidang TBC adalah 6 per 5 akar 5. Oke, cermati lagi saja gitu ya. Nah, ini contoh keempatnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitung jarak titik F ke bidang BEG. Oke, langkah untuk menentukan jarak titik F ke bidang BEG adalah: pertama, hubungkan titik F dengan titik H. Diperoleh perpotongan ruas garis HF dengan BEG. Misal perpotongan tersebut di titik 0, misalkan. Bebas lah ya untuk pemisalannya. Kemudian hubungkan titik 0 dengan titik B. Karena titik 0 dan titik B terletak pada bidang BEG. Ruas garis OB terletak pada bidang BEG. Pokoknya kalian cermati aja nih kalimatnya gitu ya. Pasti nanti ketemu atau boleh langsung dibentuk gambarnya misalkan. Kemudian yang C, misal P adalah proyeksi titik F pada bidang BEG. Jarak titik F ke bidang BEG adalah panjang ruas garis FP. Gitu. Nah, ini ada gambarnya tuh. Ya. Sini sudah ada gambarnya, sudah sangat jelas sebenarnya ini di modul, tinggal dipahami saja. Nah, FH adalah diagonal bidang sehingga panjang FH sama dengan 9 akar 2. Lihat di sini. F ke H. Ini diagonal bidang. Ingat sekali lagi,
Rumus dari diagonal bidang adalah A akar 2. Berarti 9 akar 2. Panjang O ke F adalah setengahnya dari FH. Karena 9 berarti 9 per 2 akar 2. Oke. Nah, baru nanti kita masuk ke segitiga BOF siku-siku di F. Ini dengan rumus BO sama dengan BF kuadrat ditambah OF kuadrat. Nah, tadi kan BF-nya rusuk ya, 9 kuadrat, kemudian OF kuadratnya tadi sudah dicari adalah 9 per 2 akar 2 karena kuadrat dikuadratkan. Jadi hasilnya 81 ditambah 81 per 2 sama dengan 243. Nah, karena yang dicari adalah BO berarti diakarkan. Akar dari 243 per 2 itu sama dengan 81 kali 3 karena tidak langsung dipecahkan. Perkalian yang menghasilkan 243 yaitu 81 kali 3. Akar dari 81 kan 9. Akar 3 per 2 tetap akar 3 per 2. Oke, jadi 9 akar 3 per 2 sama dengan 9 akar 2 dikali akar 6. Dari mana? Dirasionalkan. Ya, silakan dirasionalkan sendiri dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Bagaimana cara merasionalkan. Lanjut lagi ke rumusnya. Luas segitiga BOF sama dengan setengah OF dikali BF sama dengan setengah OB dikali FP. Nah, karena yang ditanyakan adalah FP, berarti OB-nya pindah ruas dari pembagian. Jadi seperti ini. Maka FP sama dengan 9 per 2 akar 2 dari mana? Yaitu OF. OF-nya 9 per 2 akar 2, BF-nya sama dengan 9, kemudian OB-nya sama dengan 9 per 2 akar 6. Oke, sama dengan 9 akar 2 dibagi akar 6. Ya. Lanjut lagi. Ini jadi 9 akar 3 dari mana? Dirasionalkan. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar 3. Oke. Oke, itu ya. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran 3-nya cukup selesai sampai di sini. Berarti kan selesai juga untuk pembelajaran bab 1-nya. Silahkan jika ada pertanyaan boleh via WA Japri Ibu. Di titik mana yang kalian tidak pahamnya. Untuk latihan soalnya bisa nanti dilihat di bahan ajar di e-learning ataupun di GCR ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.